Halo teman-teman, bersama saya lagi Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan tentang trigonometri kelas 10 bagian 2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung ke materinya. Oke, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini judulnya, kemudian poin pertama. Perhatikan gambar segitiga siku-siku PQR di samping. Nah, jadi di sini kita punya siku-sikunya di R, kemudian sudutnya yaitu pada sudut alfa. Nah, sisi QR dinamakan dengan sisi P. Oke, ngikutin dari abjad di depan sisi tersebut. Jadi, sisi PQ di depannya titik R, maka menjadi sisi R, kemudian sisi PR di depannya titik Q, maka dinamakan sisi Q kecil. Nah, sisi P kecil ini letaknya di depan sudut alfa. Jadi di sini kita punya ini depan. Kemudian sisi Q di samping sudut alfa, ini samping. Dan sisi R merupakan sisi miring, seperti kita tahu, ini sisi miring. Nah, apa sih gunanya kita tahu sisi depan, samping, dan miring pada siku-siku berdasarkan letak sudut alfa? Oke, gunanya begini, kita akan mendefinisikan perbandingan trigonometri yang sudah harus kamu pahami di kelas 10 ini. Begini. Oke, nah sekarang perhatikan lagi segitiga PQR, siku-siku di R, sudut alfanya yaitu merupakan sudut RPQ. Nah, tadi kita telah membahas bahwa sisi P ini merupakan sisi depan, dan sisi Q merupakan sisi samping, dan R merupakan sisi miring. Nah, ada 6 perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Oke, yang pertama sin, kemudian cos, tangen, CSC ini dibaca sebagai kosekan, kemudian sek ini dibaca sebagai sekan, dan COT dibaca sebagai kotangen atau kotan. Oh, ya. Panjangan singkatan dari kotangen. Oke, nah jadi pertama sin alfa. Nah, sebelum saya ke sebelah kanannya, perhatikan dulu di sini. Untuk sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen atau semua perbandingan trigonometri ini, menuliskannya harus disertakan dengan argumen sudut. Di sini argumen sudutnya adalah alfa. Jadi alfa ini merupakan argumen sudutnya. Nah, kita tidak bisa menuliskan hanya sin, cos, tangen, atau kosekan, atau sekan, atau kotangen. Nah, ini nggak bisa. Tapi harus lengkap. Sin, sudutnya misalnya alfa, atau mungkin theta. Atau mungkin nama sudut yang lengkap, misalnya sin sudut ABC. Dan seterusnya. Oke, demikian juga untuk cos, tangen, sampai dengan kotangen. Jadi, argumen sudut yang saya lingkari pakai warna merah, oke, ini harus tetap ada, atau harus ada. Nah, kemudian saya ke sebelah kanan. Poin pertama, untuk sin alfa merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Oke, perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Nah,
atau sering disingkat oleh guru kalian dengan nama, ini saya hapus dulu, dengan nama demi. Nah, jadi maksudnya adalah depan permiring atau demi. Kemudian cos alfa merupakan perbandingan panjang sisi samping, merupakan perbandingan antara samping dengan miring atau sering disingkat dengan nama sa per mi atau sami seperti ini. Nah, kemudian tangen alfa merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dengan sisi samping sudut alfa. Oke, untuk tangen merupakan perbandingan antara sisi depan sudut alfa dengan sisi samping sudut alfa atau sering disingkat dengan nama desa. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk kosekan alfa, perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan. Nah, ini dapat disingkat dengan nama mi per d atau mi d. Kemudian sekan alfa sering merupakan perbandingan antara sisi miring dengan samping. Saya ulangi, sekan alfa merupakan perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping atau sering disingkat dengan nama mi per sa. Nah, kemudian kotangan alfa yang sama dengan Q per P yang sama dengan perbandingan antara sisi samping dengan depan atau sering disingkat dengan nama sa D. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau sin merupakan depan permiring, cos alfa merupakan samping permiring, tangen alfa merupakan depan persamping, kosekan alfa merupakan miring per depan, sekan alfa merupakan miring per samping, kotangan alfa merupakan samping per depan. Nah, yang harus kalian pahami adalah bahwa aturan di sini ini merupakan aturan-aturan yang baku. Oke. Nah, artinya kalau sudut alfanya ini saya ubah tempatnya di sini misalnya, nah, maka aturan ini tetap ada. Jadi sekarang kalau alfanya di sudut Q, maka sin alfa misalnya telah berubah menjadi ini sama dengan Q per R. Oke. Nah, nanti tergantung letak sudut yang mau letak nilai perbandingan yang mau dicari pada sudut yang mana. Oke, entah pada sudut di sini alfanya atau di sini atau di Q alfanya. Oke. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua. Perhatikan untuk tangan alfa yang sama dengan P per Q atau depan per samping. Jadi kalau kita tulis tangan alfa yang sama dengan P per Q, kalau kedua ruasnya yaitu pembilang dan penyebut kita bagi dengan R menjadi P per R dibagi dengan Q per R. Oke, ini dibagi dengan R sehingga menjadi P per R dibagi dengan Q per R akan menjadi sebagai berikut. Ini sama dengan, nah, P per R kita tahu adalah sin alfa, sehingga sama dengan sin alfa dibagi dengan, nah, Q per R ini sama dengan cos alfa per cos alfa. Nah, artinya nilai perbandingan trigonometri tangen alfa akan sama dengan hasil bagi antara sin alfa dengan cos alfa. Demikian juga, ini poin kedua. Poin ketiga adalah sebagai berikut. Perhatikan kosekan alfa. Kosekan alfa ini kan sama dengan
R per P. Nah, R per P ini kan sama dengan juga, jadi kalau R-nya turun ke bawah, sehingga menjadi 1 per, nah ini menjadi P per R. Perhatikan, P per R di awal sama dengan sin alfa, sehingga 1 per P per R ini sama dengan 1 per sin alfa. Poin berikutnya, perhatikan untuk sekan alfa. Nah, sekan alfa ini kan sama dengan R per Q. Oke, R per Q. Nah, mirip seperti kosekan alfa, maka sekan alfa sama dengan 1 per Q per R. Nah, Q per R seperti kita tahu adalah cos alfa. Jadi sama dengan 1 per cos alfa. Nah, kemudian kotangan alfa ini sama dengan P per Q, Q per P. Q per P. Nah, mirip dengan penjelasan sekan alfa dan kosekan alfa ini sama dengan 1 per P per Q. Nah, P per Q seperti kita tahu adalah tangan alfa, sehingga sama dengan 1 per tangan alfa. Jadi artinya adalah, pertama, tangan alfa merupakan perbandingan antara nilai sin alfa dengan cos alfa. Kemudian berikutnya, kosekan alfa merupakan kebalikan dari sin alfa. Sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa, dan kotangan alfa merupakan kebalikan dari tangan alfa. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bahwa aturan-aturan depan per miring, samping per miring, depan per samping, miring per depan, dan miring per samping, serta samping per depan, ini aturan-aturan yang baku. Tergantung pada letak sudut alfa di mana. Seperti itu. Oke, sekarang untuk memahaminya, kita masuk dalam latihan soal. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan semua nilai perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Nah, sekarang kalau alfanya di sini nih. Ini alfanya. Oke, yang pertama. Sin alfa. Nah, sin alfa itu kan tadi merupakan perbandingan antara depan dengan miring. Nah, perhatikan di sini yang menjadi sisi depan sudut alfa adalah 2. Maka menjadi 2 per miringnya adalah 2 akar 17. 2 akar 17. Kita coret 2-nya sehingga menjadi 1 per akar 17. Dan kalau kita rasionalkan sehingga sama dengan akar 17 per 17. Nah, demikian juga untuk cos alfa sebagai berikut. Cos alfa ini sama dengan miring per samping. Nah, miring samping per miring. Sampingnya alfa adalah 8, sehingga menjadi 8. Nah, miringnya adalah 2 akar 17. 2 akar 17. Kita sederhanakan sehingga menjadi 4 per akar 17. Dan kalau kita rasionalkan, sehingga sama dengan 4 akar 17 per 17. Nah, berikutnya adalah tangan alfa. Nah, tangan alfa merupakan depan per samping. Oke, jadi depannya alfa adalah 2, sampingnya adalah 8. Maka menjadi 2 per 8. Yang sama dengan 1 per 4. Kemudian, kosekan alfa. Oke, nah ini sama dengan, kan 1 per sin alfa. Nah, maka menjadi 1 per akar 17 per 17. Oke, sama dengan 17 per akar 17. Atau sama dengan juga akar 17. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya sekan alfa. Kan sama dengan 1 per
cos alfa. Maka sama dengan 1 per cos alfa adalah 4 akar 17 per 17, sehingga menjadi 4 akar 17 per 17, atau sama dengan 17 per 4 akar 17. Jadi 17 ini naik ke atas. Sehingga menjadi akar 17 per 4. Nah, berikutnya, kotangen alfa ini sama dengan 1 per tangen alfa. Yang sama dengan 1 per 1/4. Atau sama dengan juga 4. Nah, inilah contoh pertama untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan ke slide berikutnya lagi. Nah, sekarang pada segitiga ABC, siku-sikunya di A, ini kita gambar dulu segitiganya, misalnya begini, kita jawab. Nah, misalnya begini. Siku-sikunya di A. Oke, di sini misalnya A. Siku-siku. Kemudian di sini kita punya B. Ini kita punya C. Oke, nah sekarang jika panjang AD ini sama dengan jika panjang AB ini sama dengan 6, di sini 6. Kemudian panjang BC sama dengan 12. Nah, dan besar sudut BCA sama dengan alfa, di sini kita punya alfa. Oke, maka tentukan suma perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Nah, langkah pertama, karena kita tidak mengetahui panjang AC, maka kita tentukan dulu panjang AC-nya dengan Pitagoras. Sebagai berikut. Jadi, AC itu sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Yang sama dengan akar dari 144 dikurang 36, yang sama dengan akar 108. Atau sama dengan 6 akar 3. Oke. Nah, berikutnya kita siap menentukan semua perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Pertama, sudut alfanya di sini, oke, sudut BCA, sisi depannya adalah 6, sisi sampingnya merupakan 6 akar 3, sisi miringnya adalah 12. Oke. Jadi sin alfa, kita ingat lagi ini kan sama dengan depan per miring. Yang sama dengan 6 per 12 atau sama dengan setengah. Nah, berikutnya cos alfa itu sama dengan samping per miring. Yang sama dengan 6 akar 3 per 12. Yang sama dengan, kita coret, 1 per 2 akar 3. Kemudian tangen alfa. Yang sama dengan depan per samping. Atau sama dengan juga 6 per 6 akar 3. Kita coret 6 dengan 6, sehingga menjadi 1 per akar 3. Kita rasionalkan, sehingga menjadi akar 3 per 3. Nah, berikutnya, kosekan alfa itu sama dengan miring per depan. Yang sama dengan 12 per 6. Atau sama dengan 2. Berikutnya, sekan alfa ini sama dengan miring per samping. Yang sama dengan juga 12 per 6 akar 3. Kita coret. Ini kita punya 2. Kita punya 2 per akar 3. Kita rasionalkan sehingga menjadi 2 akar 3 per 3. Nah, jadi teman-teman kalau dirasionalkan itu artinya adalah sebagai berikut. Mungkin ada yang lupa, jadi kita kalikan dengan bilangan irasional pada penyebut. Jadi kita kalikan dengan akar 3
per akar 3 pada ruas pembilang dan penyebutnya. Sehingga menjadi 2 akar 3 per 3. Ingat bahwa akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atau secara umum lagi, akar A dikalikan dengan akar A, ini sama dengan A. Oke. Nah, sekarang saya teruskan. Berikutnya, kotangen alfa itu sama dengan samping per depan. Atau sama dengan juga, sampingnya adalah 6 akar 3, depannya adalah 6. Yaitu 6 akar 3 per 6. Yang sama dengan, kita coret 6-nya, akar 3. Nah, seperti inilah contoh untuk nomor 2. Oke, nah sekarang berikutnya. Nah, jika cos A sama dengan 1/4 dan sudut A adalah sudut lancip, maka tentukan semua nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nah, pertama begini. Mari kita jawab. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, kalau kalian ketemu soal seperti ini, pertama kali adalah dan ada keterangan A merupakan sudut lancip, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Ya. Di sini misalnya sudutnya sudut A di sini titik B, ini titik C. Nah, siku-sikunya di B misalnya. Oke, inilah sudutnya sudut A. Nah, kalau cos A, perhatikan di sini kalau cos A, ini sama dengan 1/4. Nah, ingat bahwa 1/4 di sini, ini bukan berarti, ingat, ini bukan berarti, ya, ini 1, bukan artinya sisi samping sepanjang 1. Sisi samping sudut A, panjangnya 1, bukan. Panjangnya 1. Nah, sama halnya juga dengan 4 di sini artinya adalah bukan berarti sisi miring panjangnya 4, bukan. Nah, artinya adalah ada bilangan real T sedemikian sehingga panjangnya AB ini sama dengan T dan panjangnya AC ini sama dengan 4T. Ingat, ini 1/4 tidak bisa dipisahkan sendiri artinya. Oh, berarti bahwa panjang AB sama dengan 1, AC sama dengan 4. Enggak. Tapi artinya adalah 1/4 merupakan perbandingan, oke, perbandingan panjang sisi AB dengan sisi AC. Bukan berarti panjang AB sama dengan 1 dan panjang AC sama dengan 4. Enggak. Artinya adalah perbandingan. Panjang AB sama dengan 1 dan panjang AC sama dengan 4. Jangan hilangkan kata perbandingannya. Seperti itu. Oke. Nah, karena perbandingan, maka ada bilangan real T sedemikian sehingga panjang AB sama dengan T dan panjang AC sama dengan 4T. Oke. Nah, kemudian kita mencari panjang BC-nya. Dengan Pitagoras sederhana, BC ini sama dengan akar dari, ini saya langsung 16T kuadrat dikurang T kuadrat. Yang sama dengan akar dari 15T kuadrat. Yang sama dengan T akar 15. Nah, inilah panjang BC sama dengan T akar 15. Oke, karena cos A sudah tahu, kita tinggal mencari nilai dari sin alfa
sampai dengan kotangen alfa tanpa ada cos A lagi. Nah, sekarang yang pertama untuk sin A. Sin A sama dengan depannya sudut A dibandingkan dengan miring atau sisi miring atau depan per miring yang sama dengan T akar 15 per 4T. Kita coret T-nya jadi sama dengan akar 15 per 4. Kemudian tangen A ini sama dengan depan per samping yang sama dengan depannya A adalah T akar 15, sampingnya adalah T, sehingga menjadi T akar 15 per T. Kita coret T-nya yang sama dengan akar 15. Kemudian kosekan A ini sama dengan miring per depan yang sama dengan 4T per T akar 15. Kita coret T-nya dan kita rasionalkan sehingga menjadi 4 akar 15 per akar 15 kali akar 15 yang sama dengan 4 akar 15 per 15. Kemudian sekan A yang sama dengan miring per samping sama dengan 4T per T yang sama dengan 4. Dan kotangen A yang sama dengan samping per depan atau sama dengan juga T akar 15. Saya ulangi lagi. Kotangan A sama dengan samping per depan. Di sini sampingnya adalah T, depannya adalah T akar 15. Jadi T per T akar 15 yang sama dengan 1 per akar 15. Kita rasionalkan sehingga menjadi akar 15 per 15. Inilah pembahasan untuk nomor 3. Nah, jadi pada nomor 3, ingat bahwa jika diberikan nilai perbandingan trigonometri tertentu, kalian pertama adalah gambar segitiga siku-sikunya dulu. Lalu tempatkan sudut yang diketahui ini bukan pada siku-sikunya. Nah, berikutnya, ingat bahwa perbandingan trigonometri nilainya tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya untuk cos A, ini bukan berarti bahwa 1 merupakan panjang sisi sampingnya. Dan 4 artinya adalah bukan berarti bahwa panjang sisi miringnya sama dengan 4. Melainkan ada bilangan real T sedemikian sehingga panjang sisi samping sama dengan T dan sisi miring sama dengan 4T. Nah, tentu T ini merupakan bilangan real yang positif. Oke. Karena kita bicara mengenai panjang dan panjang tidak mungkin negatif. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita bisa menentukan nilai-nilai trigonometri yang ditentukan atau yang mau dicari. Inilah jawabannya. Nah, kita akan teruskan ke soal berikutnya. Nah, oke, sekarang diberikan segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku PQ. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kita jawab. Oke. Jadi, ini segitiganya. Siku-sikunya di Q. Di sini kita punya Q. Oke. Di sini kita punya P, di sini kita punya R. Nah, sekarang kita punya panjang PR sama dengan 14. Dan sin sudut PRQ di sini sudutnya. Oke. Sin sudut PRQ ini sama dengan 2/7. Nah,
kita akan menentukan luas dan keliling segitiga PRQ. Jadi gini, sin sudut PRQ ini kan sama dengan perbandingan antara sisi depannya sudut R dengan sisi miringnya. Dapat ditulis sebagai berikut. Ini PQ per sisi miring, yaitu 14. Perhatikan, sisi depannya sudut R adalah sisi R di sini, atau si PQ. Jadi PQ per 14 ini sama dengan 2/7. Nah, sekarang kita coret. Oke, 14 dengan 7. Di sini kita punya 2. Kita kali silang, sehingga PQ sama dengan 4. Ini panjangnya 4. Nah, akibatnya dengan Pitagoras, panjangnya QR ini sama dengan QR sama dengan akar dari 14 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Yang sama dengan akar dari 196 dikurang 16. Atau sama dengan akar dari 180. Yang sama dengan juga akar dari 36 dikalikan dengan 5. Nah, maka sama dengan akar 36 dikalikan dengan akar 5. Kita tahu bahwa akar 36 ini kan sama dengan 6. Jadi sama dengan 6 akar 5. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita hendak menentukan luas dan keliling. Nah, maka luasnya itu sama dengan, ingat bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Di sini yang menjadi alas adalah si QR, jadi setengah kali QR dikalikan dengan tinggi yang merupakan PQ. PQ. Oke, ini sama dengan setengah kali 6 akar 5 dikalikan dengan 4. Kita coret 2 dengan 6 atau dengan 4, boleh. Ini kita punya 3, sama dengan 12 akar 5. 3 kali 4, 12. Kemudian kelilingnya itu sama dengan ya jumlahan dari semua sisi pada segitiganya. Sehingga menjadi PQ ditambah QR ditambah PR. Atau sama dengan PQ adalah panjangnya 6 akar 5 dan QR panjangnya adalah PQ panjangnya 4 dan QR panjangnya adalah 6 akar 5 dan PR panjangnya 14. Jadi sama dengan 18 tambah 6 akar 5. Nah, 18 tambah 6 akar 5 secara aljabar tidak bisa dijumlahkan lagi karena akarnya sudah berbeda. Di sini tidak ada akar atau akar 1, di sini akarnya 5. Sudah begini saja berhenti. Oke, nah dari nomor 1 sampai dengan 4 yang harus kalian pahami adalah kalian sudah harus pandai dalam menggunakan Pitagoras. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya. Nah, perhatikan segitiga berikut. Sini saya punya segitiga ABC, ini siku-sikunya di A harusnya. Ya, siku-sikunya di A. Oke, nah kemudian dari titik sudut A, saya buat garis yang memotong ruas garis BC, tegak lurus dengan ruas garis BC. Oke, ini tegak lurus. Dan kemudian dari titik sudut D, saya buat garis yang sejajar dengan ruas garis AB. Sehingga tegak lurus dengan ruas garis AC. Oke, tegak lurus. Nah sekarang, jika panjang BC sama dengan X, ini BC, panjang adalah X, maka tentukan panjang CE. Oke, sekarang begini. Kita di sini melihat pada segitiga, kita akan jawab. Caranya adalah, mari kita buat dulu segitiga ABC-nya, tapi tanpa ada ruas garis AD dan DE. Oke, ini ada segitiga ABC. Nah, begini misalnya. Di sini A, di sini B, di
Ini C, ini sudutnya alfa. Di sini adalah panjangnya X. Nah, untuk menentukan sisi panjang sisi CE dalam bentuk X, sekarang adalah sebagai berikut. Jadi, pertama-tama kita nyatakan dulu si panjangnya AB dengan sudut X. Nah, AB di sini merupakan sampingnya sudut alfa. Maka cos alfa itu sama dengan AB per sisi miringnya, yaitu si AC. AB per AC. Atau sama dengan AB dibagi dengan X. Sehingga AB itu sama dengan X dikalikan dengan cos alfa. Nah, ini yang pertama. Oke, nah sekarang. Oke, ini kita dapat, ini adalah X cos alfa. Nah, sekarang kita nggak masuk ke dalam, yaitu kita hendak menentukan panjang ruas garis DA. Oke, jadi kita gambar dulu segitiga BAD-nya. Kita gambar. Nah, kira-kira begini. Di sini alfa, di sini titik B, di sini A. Ini adalah di sini D. Ini X cos alfa. Nah, sekarang untuk DA. Nah, di sini kita melihat ruas garis DA ini kan merupakan depan. Ini depan. Depannya sudut alfa. Dan BA merupakan sisi miringnya. Maka depan per miring kan merupakan perbandingan trigonometri sin alfa. Sehingga sin alfa itu sama dengan DA per sisi miringnya yang merupakan BA. Jadi DA itu sama dengan sin alfa dikalikan dengan BA. Atau BA sin alfa, sama aja. Sehingga sama dengan X sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, inilah DA. Kemudian, kita masuk ke dalam lagi. Itu kita perhatikan sekarang segitiga DEA. Ini kita dapat sudah. Ini adalah X sin alfa cos alfa. Oke, sekarang segitiga DEA. Sebagai berikut. Ini kita punya titik sudut D, kita punya E, kita punya A. Di sini DA, oke, ini merupakan X sin alfa cos alfa. Nah, kita sekarang hendak menentukan sisi, oh di sini sudut alfa di sini. Nah, sisi DE, oke. Nah, DE merupakan depannya sudut alfa. Dan yang kita ketahui adalah panjang sisi DA, miringnya. Jadi perbandingan untuk menentukan panjang DE adalah dengan perbandingan trigonometri sin. Jadi kita punya sin alfa itu sama dengan DE per DA. Nah, maka DE ini sama dengan DA dikalikan dengan sin alfa. Yang sama dengan, kita tahu bahwa DA adalah X kali sin alfa kali cos alfa. Sehingga menjadi X kali sin alfa kali cos alfa kali sin alfa. Yang sama dengan, nah ini merupakan X dikalikan sin kuadrat alfa kali cos alfa. Jadi perhatikan teman-teman bahwa sin alfa kali sin alfa dapat dinyatakan sebagai sin kuadrat alfa. Nah, ini artinya adalah sin alfa, kamu cari dulu nilainya berapa, kemudian baru dikuadratkan. Nah, seperti ini. Oke, ini artinya begini. Jadi sin kuadrat alfa sama halnya dengan sin alfa, ketemu nilainya, kemudian dikuadratkan. Nah, berikutnya adalah kita baru ke segitiga DEC. Oke.
3D, E, C. Di sini kita punya alfa, siku. Kita tahu DE merupakan X kali sin kuadrat alfa kali cos alfa. Nah, kita menentukan panjang CE yang merupakan depan dari sudut alfa, dan kita mengetahui DE yang merupakan samping dari sudut alfa. Maka kita menggunakan perbandingan bisa tangen alfa atau dengan kotangen alfa. Nah, di sini saya pilih dengan tangen alfa. Tangen alfa merupakan depannya sudut alfa dibandingkan dengan sampingnya sudut alfa. Jadi sama dengan CE dibanding dengan DE. Maka CE itu sama dengan DE dikalikan dengan tangen alfa. Atau sama dengan X kali sin kuadrat alfa dikalikan dengan cos alfa. Nah, ingat pada penjelasan sebelumnya, tangen alfa ini sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Kita bisa coret cos alfa dengan cos alfa sehingga menyisakan X kali sin pangkat 3 alfa. Oke. Nah, jadi kita telah menemukan panjang CE yaitu X kali sin pangkat 3 alfa. Oke, ini soalnya. Dan kemudian panjang CE merupakan X sin pangkat 3 alfa. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang ke soal yang lain lagi. Di sini kita tahu bahwa panjang AD sama dengan DB. Jadi panjang AD ini sama dengan DB. Nah, tentukan nilai dari sin sudut BAC. Sin sudut BAC, ini sudutnya. Nah, kita punya masalah seperti ini. Oke, nah, artinya adalah kita hendak menentukan nilai dari sin sudut BAC dalam bentuk AD dan sudut alfa di sini. Oke, nah, sekarang perhatikan. Pertama-tama kita jawab. Pertama-tama kita nyatakan dulu panjangnya BC, oke, panjangnya BC dalam bentuk panjang DB dan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Di sini kita melihat bahwa BC ini kan di depannya sudut alfa, oke, dan DB ada di sampingnya sudut alfa. Maka kita gunakan perbandingan tangen alfa atau kotangen alfa juga bisa. Jadi kita gunakan saja misalnya tangen alfa. Tangen alfa sama dengan BC per BD. Jadi BC kita dapat ini sama dengan BD dikalikan dengan tangen alfa. Oke. Nah, sekarang kita hendak menentukan panjang AC. Oke. Nah, untuk menentukan panjang AC, AC ini kan sama dengan Pythagoras akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang sama dengan AB adalah panjang AD tambah panjang DB. Jadi kita bisa tulis akar dari panjang AD tambah panjang DB. Kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena AD sama dengan DB, maka sama dengan ini akar dari 2 BD kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, sama dengan 2 BD kuadrat sama dengan 4 BD kuadrat. Jadi akar dari 4 BD kuadrat tambah BC kuadrat. BC tadi kan sama dengan BD kali tangen alfa. Jadi BD kali tangen alfa kuadrat. Nah, kuadratnya ini dimasukkan dalam kurung sehingga menjadi BD kuadrat kali tangen kuadrat alfa sebagai berikut. Jadi akar dari 4
BD kuadrat ditambah BD kuadrat kali tangen kuadrat alfa. Nah, perhatikan di sini. Kita punya BD kuadrat dan BD kuadrat tangen kuadrat alfa. Kita keluarkan BD kuadratnya dari dalam akar sehingga menjadi BD dikalikan akar dari 4 tambah tangen kuadrat alfa. Nah, sehingga sin sudut BAC itu sama dengan, ingat, sin merupakan perbandingan antara sisi depan sudut BAC dengan sisi miringnya, sehingga menjadi BD kali akar 4 tambah tangen kuadrat alfa bagi, maaf, saya ulangi, antara BD kali tangen alfa dibandingkan dengan BD kali akar 4 tambah tangen kuadrat alfa. Kita coret BD-nya sehingga sama dengan tangen alfa dibandingkan dengan 4 tambah tangen kuadrat alfa pangkat setengah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ingat, kalau soalnya seperti ini, langkah pertama adalah kita nyatakan dulu panjang BC dalam bentuk panjang BD dan perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa. Setelah kita dapat, karena kita hendak menentukan sin sudut BAC, tentukan dulu sisi miringnya. Didapat sisi miringnya, ketemulah perbandingan sin sudut BAC, yaitu depan per miring. Depannya adalah BC, miringnya adalah si AC. Inilah jawabannya. Oke, saya teruskan. Nah, ini soal yang mirip seperti soal nomor 6. Di sini bedanya adalah kalau panjang AD ini sama dengan X, oke, dan cos alfa ini sama dengan 4/5, serta BD sekarang sama dengan BC, maka tentukan luas segitiga ABC. Nah, di sini maksudnya adalah menentukan luas segitiga ABC-nya dalam bentuk X, dan perbandingan trigonometri terhadap pada sudut alfa. Kita jawab. Nah, ingat bahwa menentukan luas caranya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, nah sekarang pertama-tama kita tentukan dulu. Kita nyatakan panjangnya BC dalam bentuk X dan sudut alfa. Sekarang perhatikan. Di sini BC kan di depannya sudut alfa. Oke. Dan AB di sampingnya sudut alfa. Kita bisa menggunakan perbandingan tangen sehingga menjadi tangen alfa ini sama dengan depannya sudut alfa yaitu si BC dan sampingnya adalah si AB sehingga menjadi BC dibanding dengan AB. Nah, di sini kita punya bahwa BC, oke. Nah, di sini kan AB, ini kan sama dengan AD tambah DB. Jadi AD tambah DB. Oke. Nah, mengingat bahwa DB sama dengan BC, maka menjadi BC per, dan panjang AD sama dengan X, X tambah BC. Nah, seperti ini. Kemudian kita mendapatkan hasil bahwa tangen alfa itu sama dengan BC dibagi dengan X tambah BC. Nah, kita menyatakan dulu BC-nya ini dengan X dan tangen alfa. Jadi kita punya X tambah BC dikalikan dengan tangen alfa, ini sama dengan BC. Atau kita dapat X tangen alfa
tambah BC kali tangen alfa sama dengan BC. Nah, kemudian kita pindahkan BC tangen alfanya ke sebelah kanan, sehingga menjadi X tangen alfa sama dengan BC min BC kali tangen alfa. Sehingga didapat bahwa X kali tangen alfa ini sama dengan BC, kita keluarkan BC-nya, sehingga menjadi 1 dikurang tangen alfa. Atau BC ini sama dengan X kali tangen alfa dibagi dengan 1 dikurang tangen alfa. Nah, seperti ini. Oke, nah BC di sini juga sama dengan si BD. Karena BC sama dengan BD. Sehingga luas segitiganya adalah sebagai berikut. Luas segitiga ABC adalah ini sama dengan setengah dikalikan dengan AB kali BC. Nah, ini sama dengan setengah dikalikan dengan, di sini AB merupakan AD tambah DB, sehingga menjadi AD tambah DB dikalikan dengan BC. Oke. Nah, ini sama dengan setengah dikalikan dengan, di sini kita punya AD adalah X tambah DB-nya itu sama dengan X kali tangen alfa per 1 min tangen alfa. Sehingga menjadi X kali tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen alfa. Dikalikan dengan BC. Dikalikan dengan BC yaitu X kali tangen alfa dibagi dengan 1 dikurang tangen alfa. Nah, maka kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita samakan dulu penyebutnya sehingga menjadi sama dengan setengah dikalikan X kali 1 min tangen alfa ditambah X kali tangen alfa dibagi dengan 1 dikurang tangen alfa dikalikan dengan, nah ini, X kali tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen alfa. Sehingga sama dengan setengah dikalikan, nah ini X min X tangen alfa ditambah X tangen alfa. Jadi kita punya X dikurang X tangen alfa ditambah X tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen alfa dikalikan dengan X tangen alfa dibagi dengan 1 min tangen alfa. Kita coret X tangen alfa dengan X tangen alfa. Oke. Nah, kemudian kita kalikan antara X dengan X tangen alfa sehingga sama dengan X kuadrat kali tangen alfa. Nah, perhatikan untuk penyebutnya, kita punya 1 min tangen alfa. Cukuplah jika kita tulis per 2 kali 1 min tangen alfa kuadrat. Nah, inilah luasnya. Oke, nah. Jadi, kalau ketemu soal seperti nomor 6 dan nomor 7, oke, nyatakan dulu sisi yang tidak diketahui seperti BD, BC, kalau perlu mungkin AC, oke, atau mungkin jika perlu mungkin nanti DC dalam bentuk X kemudian sudut alfa, seperti itu. Lalu nanti kalian bisa menentukan luas atau keliling segitiganya. Oke, kita akan terus ke nomor berikutnya, nomor 8. Nah, pada segitiga ABC berikut, tentukan nilai dari tangen alfa. Tentukan nilai dari tangen alfa.
Oke, ini tangannya. Nah, itu sudut alfanya maksud saya. Nah, untuk menentukan nilai dari tangan alfa, mula-mula kita gambar garis tinggi, tapi bukan berasal dari sudut alfa berada. Artinya, garis tingginya dapat kamu gambar pada titik sudut C atau pada titik sudut B yang mengarah ke ruas garis AB kalau dari titik C, atau yang mengarah ke ruas garis AC kalau dari titik B. Nah, di sini saya gambar dari titik C saja supaya mudah. Seperti ini. Nah, memotong sisi AB, tetapi ingat, di titik D misalnya, tetapi ingat bahwa panjang AD belum tentu sama dengan panjang DB. Oke, ingat lagi bahwa garis tinggi ini belum tentu membagi panjang AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Tidak, belum tentu. Oke. Nah, jadi garis tinggi bisa membagi sisi di hadapannya menjadi sama panjang jika pertama, segitiganya sama kaki atau sama sisi. Namun kalau sembarang seperti ini, maka sudah jelas bahwa panjang AD di sini dan panjang DB ini tidak sama dengan. Oke, jadi AD itu tidak sama dengan DB. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukannya, kita misalkan, ya ini kita jawab. Misal, AD itu sama dengan X. Saya maunya misalkan DB yang sama dengan X, nggak apa-apa. Oke, kemudian, dan saya teruskan DB ini sama dengan 12 min X. Nah, oke, di sini kita punya X, di sini kita punya 12 min X. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADC. Oke, segitiga ADC. Di sini panjangnya CD, ini dengan Pitagoras, ini menjadi akar dari 11 kuadrat dikurang X kuadrat. Sedangkan pada segitiga CDB, panjangnya CD ini sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 12 min X kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Panjangnya CD pada segitiga CDB dan panjangnya CD pada segitiga ADC ini kan sama. Sehingga menjadi, ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, sehingga menjadi 1 persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Atau menjadi akar dari 11 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 12 min X kuadrat. Oke, kedua ruas kita kuadratkan sehingga akarnya menjadi hilang. Oke, sehingga menjadi 11 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 12 min X kuadrat. Sehingga menjadi 11 kuadrat adalah 121 dikurang X kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikurang, nah 12 min X kuadrat. Ingat bahwa penjabaran dari A min B kuadrat adalah 12 kuadrat dikurang 2 kali 12 dikalikan dengan X ditambah X kuadrat. Ingat bahwa seperti ini. Ingat bahwa A min B kuadrat ini sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Oke. Kita rapikan bentuknya sehingga menjadi 121 dikurang X kuadrat sama dengan 100 dikurang 144 ditambah 24X dikurang X kuadrat. Kita coret X kuadratnya. Kemudian menjadi 121 dikurang sama dengan min 44 tambah 24X atau
165 sama dengan 24X. Nah, kita mendapat bahwa X sama dengan 165 per 24. Kita sederhanakan sehingga menjadi 55 per 8. Oke. Inilah X ya, 55 per 8. Nah, untuk menentukan nilai tangannya, tangan alfanya, kita perlu menentukan panjang CD. Kita dapat dari persamaan 1 atau 2, panjang CD sama dengan 11 kuadrat dikurang X kuadrat, sehingga menjadi sebagai berikut. Oke, ini saya hapus dulu. Panjang CD itu sama dengan akar dari 11 kuadrat dikurang 55 per 8 kuadrat. Nah, ingat pemfaktoran bahwa A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A min B dikalikan dengan A plus B. Sehingga bentuk yang di sini menjadi ini sama dengan akar dari 11 dikurang 55 per 8 dikalikan 11 tambah 55 per 8 yang sama dengan akar dari, kita samakan penyebutnya, 88 dikurang 55 per 8 atau 88 tambah 55 dibagi dengan 8 sehingga menjadi ini sama dengan akar dari 33 per 8 dikalikan dengan 143 per 8. Nah, kita bisa faktorkan antara 33 dengan 143. Ini menjadi, di bawah sini, akar dari 3 kali 11 kali 13 kali 11 per 64. Tapi dalam akar. Nah, di sini kita punya 11 ada 2 sehingga menjadi 11 per 8 akar 39. Oke. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai dari tangen alfanya, kita mendapat bahwa tangen alfa itu kan sama dengan sisi depan sudut alfa, dengan sisi sampingnya. Sehingga menjadi 11 akar 39 per 8 dibagi dengan 55 per 8. Kita bisa hilangkan 8 dengan 8. Oke. Dan 11 dengan 55, di sini misalkan 5, sehingga menjadi ini sama dengan akar 39 per 5. Inilah nilai dari tangen alfanya. Nah, pada nomor 8 ini yang perlu diingat adalah bahwa untuk menentukan nilai dari perbandingan trigonometri pada suatu sudut, misalnya CAB, kamu bisa menggambar garis tinggi pada sisi dari titik C atau dari titik B. Jadi kalau misalnya alfa saya pindahkan di sudut ABC misalnya, kamu bisa menggambar garis tinggi bukan yang berasal dari bukan berasal dari sudut yang dicari. Jadi kamu bisa menggambar garis tinggi dari titik sudut A atau dari titik sudut C. Seperti itu misalnya. Oke, demikianlah video dari saya. Kalian bisa men-share video ini ke teman-teman kamu yang lain dan mohon like, komen, dan subscribe-nya. Saya Widiatmo Kurniadi, terima kasih.